Pasti udah sering banget dengar kata ikhlas kan? Sering kita pakai pas lagi ngelepasin sesuatu. Tapi gimana kalau ternyata makna aslinya itu jauh lebih dalam dan lebih kuat dari yang kita kira? Yuk kita bedah bareng-bareng kekuatan tersembunyi di baliknya. Mungkin selama ini kita mikirnya ikhlas itu ya udah soal melepaskan. Tapi apa benar cuma itu? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi titik awal kita buat nemuin sebuah pemahaman yang bisa jadi bakal ngubah cara kita mandang semua yang kita lakuin. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, kita sering banget kan ngartiin ikhlas itu sebagai merelakan. Tapi, coba kita lihat akar katanya dalam bahasa Arab. Khalasa, itu artinya memurnikan. Coba deh bayangin ada segelas air penuh lumpur. Nah, ikhlas itu prosesnya, proses nyaring semua kotoran itu sampai airnya jadi jernih lagi. Jadi ini bukan pasif, bukan cuma ngelepasin, tapi tindakan aktif buat ngebersihin niat kita. Oke, jadi inilah inti definisinya. Ikhlas itu yaitu proses memurnikan hati kita dari motivasi apapun selain Tuhan. Ini soal nanya ke diri sendiri, jujur, yang gue lakuin ini tujuannya benar-benar murni buat dia, apa ada penumpang gelap lain? Kayak misalnya pengen dapat pujian, pengen diakui, atau imbalan duniawi lainnya. Oke, setelah kita paham definisinya, kita masuk ke pertanyaan yang lebih gede lagi. Sepenting apa sih ikhlas itu? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Soalnya, ternyata ikhlas itu bukan cuma pelengkap loh, tapi benar-benar jadi inti, jadi ukuran tertinggi dari semua tindakan kita. Biar kita makin paham seberapa pentingnya ikhlas, kita bisa lihat nih, ada sebuah hierarki yang tajam banget dari Imam Syafi'i. Beliau mulai dengan pernyataan yang gamblang banget. Pada dasarnya, semua manusia itu bakal hancur, kecuali mereka yang punya ilmu. Tapi, ternyata punya ilmu aja belum cukup buat selamat. Dan ternyata, hierarkinya ini berlanjut terus. Punya ilmu tapi nggak diamalin, ya sia-sia. Tapi, bahkan orang yang udah beramal pun, kata Imam Syafi'i, masih dalam bahaya. Kecuali mereka yang tulus, yang ikhlas. Kelihatan kan polanya? Ikhlas itu ibarat saringan terakhir. Filter final yang nentuin apakah ilmu dan amal kita itu punya bobot beneran atau cuma jadi debu yang terbang gitu aja. Dan disinilah puncaknya yang paling bikin kita merunduk. Bahkan buat orang-orang yang udah tulus sekalipun, perjuangannya tuh belum selesai. Mereka yang disebut mukhlisin ini justru ada di tantangan yang lebih besar lagi buat ngejaga kemurnian itu. Ini ngingetin kita ya, kalau ikhlas itu bukan piala yang kita dapat sekali, terus udah. Tapi lebih kayak jalan setapak di puncak gunung yang setiap langkahnya harus dijaga. Oke, konsepnya kedengeran tinggi banget ya. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita ngebangunnya dalam diri kita? Soalnya ikhlas itu kan bukan sesuatu yang muncul simsalabim gitu aja. Dia itu dibangun dari beberapa pilar karakter yang spesifik. Nah, ayo kita bedah 5 bahan utamanya. Yap, benar banget. Ada 5 pilar utama. Dan masing-masing pilar ini adalah kualitas batin yang saling ngedukung satu sama lain. Ngebentuk fondasi yang kokoh buat niat yang murni. Kelima karakter ini tuh kerjanya kayak satu sistem yang nyambung. Zuhud itu artinya kita nggak tergila-gila sama dunia. Wara itu kayak rem di dalam diri kita buat ngehindarin dosa. Terus syukur dan sabar ini kayak 2 sisi koin yang sama. Kita bersyukur pas lagi senang dan sabar pas lagi susah. Nah, yang ngikat semuanya itu tawakal, yaitu keyakinan penuh setelah kita usaha mati-matian, hasil terbaik itu ya ada di tangan Tuhan. Nah, ini penting banget buat kita pahami. Ikhlas itu bukan kayak saklar lampu yang bisa kita on atau off gitu aja. Dia itu lebih mirip kayak kita lagi mendaki gunung. Ada beberapa tingkatan, ada pos-pos istirahatnya dalam perjalanan spiritual ini, di mana motivasi dan fokus kita tuh terus berkembang jadi lebih murni lagi. Perjalanannya ini dimulai dari level ibad. Di sini motivasi kita itu masih transaksional. Lah, nyari pahala, ngehindarin hukuman. Dan ini tingkatan ikhlas yang baik kok. Tapi seiring kita tumbuh, kita bisa naik ke level muhibbin, para pencinta. Di sini motivasinya bukan lagi soal imbalan, tapi murni karena rasa cinta dan kangen sama Tuhan. Dan puncaknya ada di level arifin, di mana kita sadar sepenuhnya, bahkan kemampuan kita buat ngerasa ikhlas itu bukan punya kita. Itu murni anugerah dari Dia. Wah, analogi ini indah banget sih. Bayangin seorang gembala lagi sholat, dikelilingin domba-dombanya. Kira-kira pujian atau omelan dari domba-domba itu bakal ngaruh nggak ke khusyuknya dia? Ya enggak kan?
Nah inilah gambaran kebebasan batin dari orang yang ikhlas. Mereka tuh udah nggak terikat lagi sama opini kawanan domba, alias penilaian manusia. Ini contoh yang wow, luar biasa banget. Coba bayangin, seorang ilmuwan besar yang karyanya dipelajari jutaan orang malah berharap namanya dilupain. Harapannya cuma satu, ilmunya bermanfaat. Nah inilah puncak dari memurnikan niat, ketika kontribusi jadi jauh lebih penting daripada pengakuan diri. Oke, setelah kita ngebahas semua teorinya, kita sampai nih ke bagian yang paling praktis. Terus dampaknya buat kita apa? Gimana perjalanan menuju ikhlas ini bisa ngasih kita ketenangan batin di tengah hidup kita yang seringkali riuh ini? Yuk kita lihat manfaat-manfaat tersembunyinya. Salah satu sifat ikhlas yang paling bikin tenang itu ya kerahasiaannya. Ini adalah urusan pribadi antara kita dan Tuhan. Nggak ada yang bisa ngukur, bahkan katanya malaikat pun nggak. Ini ngebebasin kita dari dua hal. Pertama, dari beban buat ngebuktiin ketulusan kita ke orang lain. Dan kedua, dari godaan buat ngejudge niat orang lain. Terus, apa aja buah manisnya dalam hidup kita? Pertama, jelas ketenangan batin yang dalam, karena kita nggak lagi pusing sama penilaian orang. Kedua, mental kita jadi lebih tangguh, soalnya motivasi kita nggak rapuh dan nggak tergantung sama hasil duniawi. Kita juga bakal dapat kekuatan buat konsisten atau istiqomah, karena kita ngelakuinnya untuk penonton yang nggak pernah tidur. Bahkan hal-hal rutin kayak kerja pun bisa jadi ibadah. Dan puncaknya, niat yang murni ini bakal mengundang pertolongan dan perlindungan darinya. Jadi, setelah semua pemaparan ini, ada satu pertanyaan mendasar yang tersisa buat kita masing-masing. Waktu kita kerja, tolong orang, atau bahkan pas